Halo, Shalom teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada di layar kaca dan yang ada di tempat ini. Kembali kita bergabung di acara Jesus Way seri 2, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar tentang learn from the character of the king. Artinya belajar mengenai karakter-karakter para raja-raja yang ada di dalam Alkitab, khususnya kitab raja-raja. Nah, kita mulai ya, karena kemarin terakhir itu kita bercerita tentang Raja Salomo. Siapakah Raja Salomo? Raja Salomo adalah seorang raja yang luar biasa, namun dia memiliki kesalahan di akhir hidupnya. Dan kesalahan itu yang kemarin sudah kita pelajari, dan hari ini kita akan mempelajari tentang raja-raja setelah Salomo. Nah, setelah Salomo dimakamkan dan bergabung dengan para leluhurnya, dikebumikan gitu kan. Maka anaknya Rehabeam itu menggantikan posisi ayahnya, yaitu Salomo. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa siapa sih Rehabeam? Rehabeam ini adalah seorang anak daripada Raja Salomo, di mana ibunya itu berasal dari suku Amon, perempuan Amon. Nanti kita akan bahas itu, kita akan bahas apa sih kesalahan Rehabeam yang membuat hal ini menarik untuk kita bahas. Kita bisa buka di 1 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai 11. Jadi ini kejadian ini terjadi ketika pada waktu itu sebagian besar rakyat Israel itu datang menghadap kepada Rehabeam mengenai perihal kerja paksa atau kerja rodi yang berat dirasakan mereka. Dan mereka meminta kebijakan dari Rehabeam untuk memiliki sebuah keputusan kebijaksanaan yang baik buat mereka yang tentunya merasa pekerjaan itu terlalu berat bagi mereka. Yuk mari kita buka ayatnya dan saya minta tolong untuk dibantukan membaca. 1 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai 11. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Nah sebentar, jadi pada masa itu ada seorang yang bernama Yerobeam. Yerobeam ini adalah orang yang pada masa akhir hidup Salomo itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Ahia namanya. Bahwa dia nanti akan mengambil 10 daripada suku-suku Israel itu dan akan terkoyak daripada namanya tangan anaknya Salomo menjadi satu suku Yehuda itu di tangan keturunan Salomo sampai selama-lamanya, dan 10 koyakan itu akan diberikan kepada salah satunya adalah kepada Yerobeam ini. Ya, kita lanjutkan. Ini Yerobeam yang berbicara ini ya. Atau kita mulai dari ayat 3, mungkin bisa mundur ke ayat 3 biar lebih jelas ya. Ayat yang ketiga. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jamaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Nah, Yerobeam ini dipanggil oleh jemaah Israel karena mereka melihat Yerobeam ini orang yang berani. Oke, lanjut ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami. Jadi seperti ini, sebentar. Masa di zaman Salomo itu terjadi namanya kerja paksa dan kerja rodi. Untuk apa Salomo melakukan kerja paksa atau kerja rodi? Karena ternyata mereka melakukan kerja paksa atau kerja rodi di zaman Salomo untuk membangun rumah Tuhan dan untuk membangun kerajaan Israel. Butuh kurang lebih 30.000 sampai 77.000 orang untuk membangun namanya Bait Allah dan untuk membangun namanya kerajaan Israel. Sampai zaman setelah Salomo sudah meninggal, mati gitu kan, itu masih terjadi kerja rodi itu. Dan bahkan akhirnya rakyat Israel menuntut sekiranya mungkin diringankan. Lanjut. Supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Disuruh kalian pulang dulu deh. Kasih saya waktu nih 2 hari ya. Nanti dalam 2 hari pasti ada jawabannya. Kenapa? Karena dia masih muda waktu itu. Kurang lebih kalau saya tidak salah usianya 41 tahun. Pada saat Rehabeam ini menjadi raja. Oke, lanjut. Lalu pergilah rakyat itu.
Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini Rehabeam itu meminta nasihat. Langkah awalnya sudah benar. Tetapi nanti kita akan lihat langkah selanjutnya. Bisa diteruskan? Mendampingi Salomo ayahnya katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Nah, stop dulu. Jadi begini, pada saat dia meminta nasihat dari para penasihat di zaman ayahnya, artinya orang-orang yang memberikan nasihat kan bukan orang-orang muda, tapi orang-orang tua yang pada zaman ayahnya itu berhasil sukses kurang lebih 40 tahun. Zaman Salomo itu adalah zaman keemasannya Israel. Dan dia meminta nasihat daripada orang-orang tua ini. Nasihatnya kembali ke ayat yang tadi. Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat." Stop. Dinasihati si Rehabeam ini oleh para penasihat di zamannya Salomo, bahwa kamu harus mengabdi sama masyarakat, sama rakyat Israel. Karena seorang pemimpin itu punya jiwa melayani salah satunya. Termasuk seperti Salomo. Bahkan Salomo tidak memakai baju kebesaran yang lebih mewah daripada orang-orang biasa. Alkitab pernah mencatat itu. Artinya ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu juga melayani. Bukan menjadi seorang pemimpin hanya bisa menuntut. Jadi Rehabeam diajarkan oleh para penasihat untuk memiliki hati yang rendah hati terhadap orang-orang yang meminta keringanan atas namanya pekerjaan kerja paksa atau kerja rodi ini. Lanjut. Mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Suruh lembut ngomongnya, nggak boleh kasar. Karena mereka ini orang yang tertindas, yang merasa disakiti. Lanjut. Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Kalau kamu menjawab dengan baik, kalau kamu punya hati mengabdi, melayani, maka mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Tapi apa yang terjadi? Lanjut. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Langkah awalnya sudah benar. Meminta nasihat dari para tua-tua di zaman ayahnya Salomo. Tetapi ayat 8 mengatakan, ia mengabaikan nasihat. Jadi langkah awal benar itu belum tentu hasilnya benar. Karena pertimbangan yang salah menghasilkan keputusan yang salah. Lanjut. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang... Nah, lalu dia meminta nasihat kepada orang muda. Bukan saya bilang nasihat orang muda ini salah. Tetapi posisi ini ialah posisi ketika dia meminta nasihat kepada orang-orang yang sudah pernah menjadi penasihat ayahnya. Di masa-masa keemasan ayahnya. Sehingga selama zaman Salomo itu adalah masa keemasan yang luar biasa. Ratu Sheba datang ingin menguji hikmat Salomo dan takjub dengan Salomo dan dengan para staf dubes gitu kan. Staf duta besarnya dia di namanya kerajaan. Wow, luar biasa. Artinya Salomo itu memiliki suatu hal yang dipandang luar biasa. Karena kebijaksanaan Salomo, hikmat. Ternyata banyak tua-tua juga yang memberi nasihat. Langkah awal sudah benar. Tetapi, lanjut. yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah, kita dengar nasihatnya apa? Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Pertanyaan yang sama, lanjut 10. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Nah, perhatikan ini ya. beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Sombongnya seorang Rehabeam. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Lanjut. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat,
tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ditambah. Namanya kacung, harus tetap kacung. Jangan belajar naik menjadi seorang namanya perwira. Kalau kamu tamtama ya seluruhnya tamtama. Nasihat-nasihat yang salah, tetapi tanpa pertimbangan yang matang, diadopsi menjadi sebuah jawaban. Dan akhirnya mari kita lihat, lanjut. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lebih kejam daripada ayahnya. Lanjut. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Balik sesuai dengan yang diperintahkan oleh namanya Rehabeam. Yerobeam beserta dengan rakyat Israel. Lanjut. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Nah, nasihat orang muda tadi diadopsi oleh Rehabeam dan disampaikan kepada Yerobeam dan pada segenap rakyat Israel yang pada waktu itu datang bersama Yerobeam. Lanjut. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Nah, perantaraan Ahia ini tadi seperti saya bilang di awal, bahwa Yerobeam ini bertemu dengan Nabi Ahia bahwa nanti kelak ketika Salomo sudah tidak ada lagi, kamu akan mengambil 10 bagian namanya suku Israel itu ke dalam tanganmu dan akan tersisa satu kepada keturunan Daud, yaitu namanya Yehuda. Lanjut. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel." Ayo kita pulang. Percuma kita ini sudah capek-capek, nggak dapat warisan. Kita makin diinjak, kita minta menuntut supaya diringankan, malah semakin berat. Lanjut. Uruslah sekarang rumahmu sendiri. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Artinya rakyat Israel sudah jengkel sama namanya jawaban daripada Rehabeam. Bukannya memberikan keringanan, malah semakin memberatkan mereka. Kecewa. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, urus rumahmu sendiri, hai Daud. Kami akan mengurus rumah kami sendiri. Lanjut, 17. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Hanya suku Yehuda yang tinggal untuk tetap berada di bawah kekuasaan Rehabeam. Nah, ayat 18. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Utusan yang untuk namanya mendamaikan, yang tadi salah ngomong, yang tadi menyakiti hati orang Israel, dilempar sama batu kepala Rodi yang diutus. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Jadi yang saya akan coba sampaikan ke Bapak Ibu yang ada mendengarkan di Jesus Way seri 2 ini, bahwa ketika kita diberikan kuasa atas sesuatu, atas suatu pekerjaan, atas suatu kepercayaan, kita harus belajar melihat orang-orang yang kita pimpin. Ketika kita mengandalkan ego kita, ketika kita mengandalkan namanya keakuan kita, jawaban yang ada hanya membuat orang-orang itu semakin tertekan. Ada baiknya ketika kita menerima nasihat dari orang-orang tua yang sudah pernah berhasil hidupnya, memimpin, menemani ayahnya waktu itu menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Belajar untuk namanya menjadi seorang pemimpin yang mau mengerti rakyatnya,
mau mengerti daripada staf atau anak buahnya, tidak akan mungkin terjadi peristiwa itu. Walaupun itu memang dirancangkan Tuhan harus terjadi demikian. Tetapi kita tidak berbicara itu ya. Kita berbicara bahwa dampak dari kamu memiliki egosentrisme sebagai seorang pemimpin. Dan ketika Tuhan hancurkan atau Tuhan remukkan atau Tuhan pecahkan apa yang sudah kamu capai, kamu harusnya belajar untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Belajar mengenali kesalahan. Belajar untuk memperbaikinya. Supaya apa? Supaya kamu belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Lanjut ayat 19. Maka 19, langsung 19. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Setelah selesai bertemu dengan Rehabeam, Yerobeam sudah balik nih ke Israel. Lalu seluruh jemaah Israel menobatkan dia menjadi raja atas Israel. Ini yang dulu pernah dinubuatkan di zaman Salomo, ketika Salomo melakukan sebuah kesalahan, namanya mengambil istri, namanya mencintai istri-istri di luar bangsa Israel. Istri-istri yang tidak mengenal Tuhan. Istri-istri yang mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Itu yang membuat Tuhan marah. Sehingga akhirnya bahwa kerajaan Daud melalui anak dan cucunya itu akan dikoyakkan Tuhan menjadi 12 koyakan. 10 mengikuti Israel. Dan 1 suku mengikuti namanya Rehabeam Yehuda. Kemana bangsa Lewi? Kalau Lewi itu memang itu adalah milik Tuhan ya. Yang tidak bisa dibagi mengikuti Yehuda atau mengikuti Israel. Karena Israel dan Yehuda pada saat itu dengan suku Lewi itu tetap dianggap suku yang adalah milik Tuhan. Jadi sebagai imam-imamnya Tuhan. Lanjut, kita kembali ke Yerobeam. Tadi kita sudah berbicara tentang Rehabeam. Kita juga sudah melihat bahwa kita sudah berbicara tentang Rehabeam. Dan saat ini Yerobeam sudah diangkat menjadi seorang raja oleh jemaah Israel. Berjalannya waktu, namanya dulu bukan seorang raja. Terus dia menjadi seorang raja, dia memiliki sebuah ketakutan Bapak Ibu. Jadi siapa Anda saat ini yang memiliki ketakutan dalam hidupmu, ketakutan akan sebuah jabatan, akan sebuah kekuasaan yang diberikan Tuhan, tetapi kamu dalam perjalanannya takut itu akan dirampas orang lain, takut itu akan hilang daripadamu. Itu yang terjadi pula dengan Yerobeam. Bahwa Yerobeam mengalami ketakutan dalam hatinya. Kenapa? Karena 10 suku Israel yang mengusung dia, mengangkat dia menjadi seorang raja, itu pasti akan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Nah, rumah Tuhan itu ada di mana? Rumah Tuhan itu ada di Yerusalem. Yerusalem itu bagian dari mana? Bagian dari kota yang dikuasai oleh Yehuda. Pada waktu itu yang seperti saya bilang tadi masih dikuasai oleh Rehabeam. Jadi ketakutan Yerobeam itu kalau daripada seluruh rakyat Israel itu datang ke Yehuda untuk beribadah di kota namanya Yerusalem. Kota tempat bait Allah didirikan. Sehingga pikirnya jangan-jangan mereka akan berbalik daripada aku dan akan melempari dan membunuh aku, dan mereka pun berbalik kepada namanya Rehabeam sebagai raja Yehuda. Takut dia kalau kekuasaannya yang sudah diberikan Tuhan loh yang beri. Tuhan yang ingatkan melalui seorang nabi namanya Ahia. Tapi dia takut sebagai seorang manusia, ingin mempertahankan dengan kemampuannya sendiri. Apa yang terjadi? Raja Yerobeam ini raja mula-mula Israel yang sangat-sangat membuat hati Tuhan sedih, marah, dan melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Kita lihat di 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 31. Kita balik dulu ke 1 Raja-Raja 12 ayat 27. Yang
membuat Raja Yerobeam ketakutan. Ini dia. Ini yang dipikirkan oleh Yerobeam ketika dia berpikir bahwa rakyat itu akan berbalik daripada mereka. 1 Raja-Raja 12 ayat 27. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka. Takut. Siapa tahu nih rakyat Israel ini datang nih, seperti saya bilang tadi ya. Terus hati mereka ketika mereka beribadah di Yerusalem berbalik ke Tuhan mereka, yaitu Rehabeam. Maka yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. nah, ini seperti saya bilang tadi. Jadi ketika Anda sudah mendapat penentuan dari Tuhan, Tuhan sudah kasih itu namanya 10 kerajaan ke dalam tangan Yerobeam. Tetapi dia tidak percaya 100% seutuhnya kepada Tuhan. Dia masih berpikir jangan-jangan aku dikudeta lagi. Menimbulkan perspektif negatif dalam dirinya. Sehingga akhirnya apa? Dia mengakibatkan seluruh bangsa Israel berdosa dengan keputusan dia. Lanjut ke ayat 28 sampai 31. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Membuat namanya patung untuk disembah. Pikirnya supaya apa? Supaya rakyat Israel nggak perlu datang ke Yerusalem. Cukup di tanah Israel ini aja. Supaya hatimu tidak terpaut kembali kepada Rehabeam. Dan akhirnya membunuh aku. Pikirnya Yerobeam. Lanjut. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Stop. Melakukan kembali kejahatan yang dulu pernah dibuat oleh Harun atas permintaan rakyat Israel. Karena pada waktu itu Musa gak turun-turun 40 hari dari Gunung Sinai. Maka dibuatlah anak lembu emas. Sekarang dia malah membuat 2 anak lembu dari emas. Dan berkata, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kekejian yang luar biasa terjadi di zaman namanya Yerobeam. Padahal sudah jelas Allah sudah mengatakan, ini 10 bagian milikmu. Kalau kamu tetap berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti Daud bapa leluhurmu, maka aku akan teguhkan engkau dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Tidak dilakukan. Kenapa? Karena takut kehilangan jabatan, kehilangan posisi. Lanjut. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ditaruh di Betel, di sebelah bagian Israel, sebelah ujung, dan satunya ditempatkan di Dan, supaya mempermudah rakyat Israel untuk datang beribadah. Tidak perlu ke Yerusalem, tidak perlu ke kota Tuhan, tidak perlu beribadah ke namanya rumah Tuhan. Lanjut. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Jadi ketika keputusanmu sebagai seorang pemimpin itu salah, itu akan menyebabkan orang-orang yang di bawah kepemimpinanmu itu juga ikut salah. Betapa penting Anda yang hari ini dipercayakan memimpin dalam hal apapun. Arahkan namanya kapalmu ini ke tempat yang tepat. Kalau kamu arahkan ke tempat yang salah, kamu dan seluruh krumu bisa mati. Diterjang ombak, kena karang. Sama seperti yang dilakukan Yerobeam. Hanya karena dia yang takut dibunuh dan diambil kekuasaannya. Maka pikirnya menimbang-nimbang. Membuat sebuah kekejian bagi Allah. 2 patung lembu jantan dari emas. Persis seperti dosa leluhurnya. Di padang gurun. Mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut ayat 31.
Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Ia membuat juga kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Sedangkan Tuhan sudah menetapkan bahwa yang menjadi imam pada masa itu hanyalah suku dari Bani Lewi saja. Tidak boleh suku dari Bani yang lain. Dan ada kuil di atas bukit pengorbanan. Ini betul-betul dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Padahal kita lihat di 1 Raja-Raja 11, kita mundur dulu. Seperti saya tadi sudah bercerita ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 38. Ini biar kita bisa lebih jelas melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menjanjikan. Tetapi kesalahan demi kesalahan. Tetapi ketakutan demi ketakutan. Keputusan yang salah demi keputusan yang salah. Melahirkan orang-orang yang dipimpinnya menjadi salah semua. Betapa penting kita belajar kebenaran. Betapa penting kita belajar untuk namanya kerendahan hati. Betapa penting namanya kita belajar untuk takut akan Tuhan. Cinta Tuhan. Supaya ketika kita menjadi seorang pemimpin, siapa yang kita pimpin tidak menjadi salah. Karena keputusan salah yang kita buat. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 29. 1 Raja-Raja 11 ayat 29. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem. Nah, ini saya kembalikan ceritanya back lagi sedikit ya. Ini ketika Salomo masih hidup di masa akhir hidupnya. Pada waktu itu ada seorang nabi, seperti saya ceritakan di awal, Nabi Ahia. Waktu itu Yerobeam tuh keluar dari Yerusalem, ketemu dengan Nabi Ahia. Terus? Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Tetapi ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Sudah diingatkan Tuhan melalui nabinya yang besar. Nabi Ahia. Pasti itu akan ada dalam tanganmu. 10 suku. Lanjut. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret. Nah, ini yang kemarin kita bahas bahwa kesalahan Salomo itu ternyata berbuntut panjang pada keturunannya. Dewi orang Sidon, kepada Kamos Allah orang Moab, dan kepada Milkom Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Ternyata Salomo yang luar biasa dengan hikmat Tuhan pun tidak mengikuti segala ketetapan Tuhan dan setiap peraturan Tuhan seperti Daud ayahnya. Tidak hidup tetap di dalam jalannya Tuhan. Lanjut. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah, aku mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Nih 10 suku nih buat kamu Yerobeam. Tapi dari tangan anaknya Salomo kelak. Lanjut. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Tapi tetap satu ya, aku kasih untuk keturunan Daud yang ada di Yerusalem. Namanya suku Yehuda. Itu adalah satu-satunya hak yang memang Tuhan berikan kepada Daud dan kepada keturunannya. Lanjut, tapi kita tidak membahas itu ya. Kita membahas ini dulu.
Lanjut. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan Stop kepadamu. dulu. Sudah diingatkan Tuhan melalui Nabi Ahia, tapi tetap takut. Namanya apa? Membuat cara ibadah yang lain. Harusnya datang tetap sajalah ke rumah Tuhan di Yerusalem. Tetap kok hati hamba-hambamu itu namanya rakyat Israel tidak mungkin menyimpang. Tapi kamu takut kalau hatinya berubah. Tidak setia lagi kepadamu. Dan akhirnya membunuhmu. Akhirnya kamu membuat sebuah namanya ibadah yang lain. Yang bukan kepada Tuhan. Lanjut. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan kepada Daud. Hal ini pernah disampaikan Tuhan kepada Salomo waktu itu. Kalau engkau berpaut hatimu kepada aku sama seperti bapamu Daud, aku akan meneguhkan kerajaanmu. Hal yang sama diperhadapkan kepada Yerobeam. Tetapi hasil daripada perkataan Tuhan melalui Nabi Ahia ini tidak diikuti oleh Yerobeam. Sehingga akhirnya Yerobeam justru menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Lanjut, masih lanjutannya. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Stop, sampai 39 saja. Jadi ketika Yerobeam itu memiliki sebuah keputusan yang salah. Membawa bangsa Israel turut berdosa atas segala keputusannya. Tahukah Anda ketika Anda sudah melakukan sebuah kesalahan yang keji di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan kamu sandingkan dengan roh-roh yang bukan Tuhan. Ketika kamu sandingkan Tuhan seperti Saul waktu itu. Mencari Tuhan tetapi mencari pemanggil arwah. Saat ini juga kata Samuel, besok kamu dan anak-anakmu akan bersama dengan aku. Begitu juga dengan Yerobeam. Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Yerobeam sangat menyakiti hati Tuhan. Dan upah hukuman yang sama menerpa namanya Yerobeam dan keluarganya. Bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 13 ayat 34. 1 Raja-Raja 13 ayat 34. 1 Raja-Raja 13 ayat 34. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam. Dosa, jadi ketika kamu yang diberikan kepercayaan salah, dosa itu bukan cuma untukmu saja, tapi untuk seluruh keluargamu. Karena kamu sudah membuat seluruh bangsa Israel pada waktu itu menyembah dewa yang bukan Tuhan. Menyembah lembu emas, menyembah sesuatu, beribadah kepada sesuatu yang bukan daripada Tuhan, mengangkat imam yang bukan dari suku Lewi, menyakiti hati Tuhan, maka kamu akan dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Masa itu adalah masa di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Dengan cara apa? Kalau kamu menyakiti hati Tuhan ketika kamu sudah diberikan yang terbaik. Seluruh daripada 12 suku Israel, 10 kamu ambil. 10 buat kamu. 10 dibandingkan 1 lebih banyak 10. Itu loh masih menyakiti hati Tuhan. Bukan cuma kamu yang akan dihukum Tuhan. Hai Yerobeam, kamu dan seluruh keluargamu akan dipunahkan. Dilenyapkan dari muka bumi. Kita baca di 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Datang seorang hamba Tuhan menyatakan, kelak akan ada seorang raja yang akan membunuh
semua nabi-nabi Baal yang sudah kau dirikan. Namanya Raja Yosia. Sangat jauh terjadi, masih sangat jauh. Ketika hamba Tuhan itu menyampaikan tentang nubuatan itu masih sangat jauh terjadi. Tetapi itu menandakan bahwa Tuhan sudah tahu dari apa yang kamu lakukan dan putuskan. Kelak apa yang kamu bangun akan dihancurkan Tuhan. Karena tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Lanjut baca di 1 Raja-Raja 13 ayat 2. 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Lanjut. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Nanti Yosia ini akan membantai imam-imam yang bukan daripada Tuhan, yang diperintahkan oleh Yerobeam untuk membakar ukupan di atas namanya kuil-kuil dan bukit pengorbanan. Masih jauh, tapi Tuhan kasih gambaran titik terang. Semua yang kamu buat akan dihancurkan Tuhan kelak. Nah, ketika kita berbicara tentang Yerobeam, jadi ketika itu Rehabeam sebagai raja Yehuda dan Yerobeam sebagai raja Israel. Yang dilakukan Yerobeam itu betul-betul menyakiti Tuhan. Seperti sudah kita bicarakan tadi. Sekarang kita kembali ke zaman yang sama, di masa yang sama, yaitu di kubu Yehuda, yaitu Rehabeam. Kenapa kita bisa buka di 1 Raja-Raja 14 ayat 22 sampai 24. 1 Raja-Raja 14 ayat 22 sampai 24. 1 Raja-Raja 14 ayat 22 sampai 24. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Stop. Ternyata di kubu sebelah, ketika di kubu Israel itu membuat sebuah ibadah yang baru dengan menyembah namanya lembu emas, ternyata di Yehuda tidak kalah menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Kita bisa balik, itu bermula dari mana sih? Kita lihat di 1 Raja-Raja 14 ayat 21. 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Adapun Rehabeam anak Salomo, Nah, ini Rehabeam yang tadi. ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Nah, ternyata Rehabeam diperbesar aja. Nah, ternyata Rehabeam ini adalah anak dari seorang perempuan Amon. Siapa sih perempuan Amon? Perempuan Amon ini, suku Amon atau bangsa Amon itu bangsa yang dipunahkan Tuhan. Lebih tepat itu bangsa yang disingkirkan Tuhan dari tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi karena Raja Salomo mencintai orang-orang atau perempuan-perempuan di luar bangsa Israel, maka diambillah perempuan dari Amon. Padahal kita tahu Amon ini menyembah dewa Milkom dan menyembah namanya dewa Moloch. Kenapa saya bilang menyembah dewa Moloch dan dewa Milkom? Itu adalah dewa kekejian di hadapan Tuhan. Makanya ketika memiliki seorang anak namanya Rehabeam, diangkat jadi raja gantikan bapaknya. Yang dilakukan anaknya apa? Persis seperti yang dilakukan ibunya. Menyembah Milkom dan Moloch. Kita akan kembali beralih sedikit ceritanya. Bahwa ketika kamu memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan hidup yang kenal Tuhan, cinta Tuhan,
takut akan Tuhan. Jadi kegagalanmu di masa depan adalah akibat dari keputusanmu di saat ini. Ketika kamu salah memilih, ketahuilah ujungnya akan menuju kepada kegagalan. Ketika Salomo sudah diperingatkan jangan mengambil perempuan dari luar bangsa Israel, tetap mengambil perempuan dari bangsa lain. Bahkan dari suku yang sudah dihalau Tuhan dari tengah-tengah bangsa Israel, namanya suku Amon, yang paling menjijikan dewa Milkom dan dewa Moloch. Karena dewa Moloch ini menuntut persembahan adalah anak laki-laki dan perempuan dibakar hidup-hidup. Sangat keji di hadapan Tuhan. Malah diangkat anaknya dari perempuan seperti itu untuk menjadi raja menggantikan dia. Salomo lakukan itu. Mengerikan. Jadi terpecahnya 12 suku Israel. Memang andil Salomo besar di sana. Walaupun itu semua Tuhan izinkan. Tetapi kita belajar bahwa keputusan yang salah di masa lalu mengakibatkan masa depanmu gagal atau berhasil. Itu kamu yang putuskan dari keputusanmu saat ini. Makanya milikilah keputusan yang baik. Milikilah takut akan Tuhan. Cinta Tuhan salah satunya. Dalam perjalanannya, Rehabeam akhirnya sudah selesai masanya dia. Masa Rehabeam menjadi seorang raja. Dikuburkan bersama para leluhurnya. Maka anaknya Rehabeam, itu bernama Abiam menggantikannya dan melanjutkan pekerjaan ayahnya. Bisa kita lanjutkan di 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Jadi ketika kamu seorang ayah tidak mengajarkan yang benar terhadap anakmu, tidak mengajarkan takut akan Tuhan. Kalau tadi yang pertama tadi adalah salah memilih pasangan. Bukan pasangan yang takut Tuhan, bukan pasangan yang mengenal Tuhan. Akhirnya menghasilkan anak-anak yang tidak tidak berpaut kepada Tuhan. Malah melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan ketika anak itu memiliki anak lagi, dia tetap melanjutkan kejahatan ayahnya karena tidak diajarkan takut akan Tuhan. Lanjut di 1 Raja-Raja 15 ayat 3. 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Hidup masih dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelumnya. Karena enggak diajarin takut Tuhan. Tidak diajarkan sepenuh hati untuk kenal Tuhan dan berpaut pada Tuhan. Lanjut. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tidak berpaut hatinya seperti Daud moyangnya. Bapak Ibu, saya juga ingin mengingatkan juga di dalam apa yang boleh kita dengarkan dari seorang Rehabeam dan seorang Abiam, bahwa penting untuk kita bisa mengajarkan anak kita. Ketika kamu salah dan tidak ingin belajar untuk memperbaiki kesalahanmu, ketahuilah anakmu itu copy paste dengan kita. Ketika kamu orang yang lemah, kamu orang yang suka menyerah, anakmu akan melihat, oh papa seperti itu. Ketika dia hidup di masa depan, di masa dia harus berjuang, dia pun akan menjadi orang yang mudah ditindas. Kenapa? Karena punya gambaran bahwa ayahnya melakukan hal seperti itu. Dan itu dilakukan juga oleh anak. Karena anak akan copy paste dari apa yang dia lihat. Begitu juga Abiam, copy paste dari apa yang ayahnya lakukan, Rehabeam. Makanya dia melakukan segala kejahatan yang sudah dilakukan dan pernah dilakukan ayahnya. Namanya Rehabeam. Kita kembali ke Raja Yehuda. Setelah Abiam mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya, mati gitu kan. Berakhir masa pemerintahannya. Raja Yehuda berikutnya digantikan oleh seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini melakukan sesuatu yang berbeda daripada para pendahulunya. Melakukan yang berbeda daripada Rehabeam, melakukan yang berbeda daripada ayahnya Abiam. Mari kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 15 ayat 11 sampai 15.
1 Raja-Raja 15 ayat 11 sampai 15. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Asa ternyata melakukan yang benar. Back to the Bible. Back to the basic. Bahwa Asa itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ternyata raja setelah Raja Abiam, yaitu anaknya, diajarkan kenal dan takut akan Tuhan. Sehingga Asa dicatat di dalam Alkitab di 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Bahwa Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti leluhurnya, namanya Daud. Asa tercatat di dalam Alkitab memimpin bangsa Yehuda. Itu 41 tahun. Dan belum pernah terkalahkan. Karena dia berpegang, bertaut sama Tuhan. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau Anda tautkan hatimu kepada Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Semakin kuat kamu tautkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan semakin uji kamu. Tuhan semakin goncang kamu. Apakah kamu tetap berpaut kepada Tuhan atau tidak. Kalaupun kamu merasa kamu tidak mampu. Tuhan akan berikan kamu jalan keluar. Asalkan kamu jangan lepaskan Tuhan. Seperti cerita Asa ini. Asa bukan berarti tidak pernah mendapatkan masalah dalam pemerintahannya 41 tahun. Tercatat di dalam Raja-Raja, dia pernah satu kali terdesak oleh Raja Israel waktu itu. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada Asa untuk dia bisa melewati namanya masa sukar itu. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 15 ayat 17 sampai 20. Sehingga Yehuda terhindar dari kekalahan. Mari kita baca. 1 Raja-Raja 15 ayat 17. Baesa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda. Nah, waktu itu selama 41 tahun masa kepemimpinan Raja Asa, Baesa waktu itu dari kubu sebelah namanya rajanya Raja Baesa, Raja Israel. Itu maju berperang melawan Yehuda. Dan ia memperkuat, lanjut. Dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Nah, untuk mengalahkan suatu negara misalnya gitu ya. Atau suatu bangsa atau apapun itu. Kamu harus cegah namanya pasokan logistiknya. Kalau pasokan logistik itu kamu potong, makanan, minuman, obat-obatan tidak bisa diterima. Kelaparan pasti itu akan melanda dan itu akan mempermudah mereka untuk mengalahkan suku, bangsa atau negara yang mau ditaklukkan itu. Ini juga yang dilakukan oleh Raja Israel namanya Baesa. Lanjut. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Nah, ini hikmat yang dimiliki oleh Asa untuk menghindari kekalahan itu. Lanjut. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram, yang diam di Damsik, dengan membawa pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Jadi begini, stop di ayat 19 tetap ya. Jadi mundur ke ayat 18. Nah, Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad. Jadi Israel pada waktu itu, Raja Baesa tadi, itu dia meminta tolong kepada Ben-Hadad untuk bisa menaklukkan Yehuda. Ceritanya seperti itu. Bahwa minta tolong nih sama Bang Ben-Hadad nih. Bang, tolong dong bantu aku, kita kalahkan namanya Yehuda yuk. Tetapi apa yang dilakukan oleh Asa? Kita kembali ke ayat 19. Bacakan kembali. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Diingatkan kembali oleh Asa kepada namanya, mundur, Ben-Hadad, bahwa
Ben-Hadad, ada perjanjian antara ayahmu dan ayahku bahwa kita ini berteman loh. Nih ada bingkisan nih emas dan perak nih. Yuk batalkanlah perjanjianmu itulah dengan Baesa lah. Supaya apa? Ia undur daripadaku. Karena Raja Asa, Raja Yehuda ini tahu Raja Ben-Hadad, Raja Aram ini raja yang waktu itu sangat kuat. Memiliki banyak pasukan kereta, pasukan berjalan kaki, pasukan bawa tombak, pasukan pemanah. Sangat kuat. Dan Israel di belakang layar minta tolong. Tetapi hikmat Asa ketika dia takut akan Tuhan, ketika dia pautkan hatinya kepada Tuhan, mendapatkan hikmat, memberikan bingkisan dan mengingatkan bahwa antara kamu dan aku, antara ayahmu dan ayahku, itu ada perjanjian persahabatan. Undurlah daripadaku, undurlah daripada Israel supaya kami tidak dikalahkan oleh Israel. Lanjut. 20. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan ia mengalahkan Iyon. Stop. Jadi ketika permintaan Raja Asa itu didengar oleh Raja Ben-Hadad, justru ia malah berbalik menyerang Israel, kota-kota Israel. Kenapa? Karena dia menghargai namanya seorang Raja Asa. Itulah hikmat Tuhan kepada Raja Asa. Sehingga akhirnya Yehuda tidak terkalahkan di zaman Raja Asa. Hikmat Tuhan itu terkadang datang. Itu ketika kamu tetap pautkan hatimu pada Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Belajar mengkoreksi diri. Belajar melihat apa yang salah. Dan ketika ada sebuah masalah, kamu tautkan hatimu, Tuhan akan berikan hikmat. Salah satunya seperti cerita Raja Asa. Ketika ingin diserang oleh Raja Baesa, minta tolong sama Ben-Hadad. Tapi akhirnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepada Ben-Hadad. Sehingga akhirnya Ben-Hadad undur daripada bangsa Yehuda. Dan malah membantu bangsa Yehuda menyerang kota-kota Israel. Terluputlah Yehuda dari kekalahan. Itu hikmat daripada Tuhan. Ketika kamu meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kamu akan dibuat Tuhan menjadi cerdas dan pintar. Kita kembali ke Raja Israel. Ketika zaman Raja Israel waktu itu zaman Raja Nadab. Nah ini kita kembali ke Israel. Tadi kita Raja Yehuda yaitu Raja Asa. Kita kembali ke Raja Israel yang bernama Raja Nadab. Kembali ke 1 Raja-Raja 15 ayat 26. Bahwa Raja Nadab ini melakukan persis seperti yang ayah leluhurnya lakukan. Namanya Yerobeam. Dosa yang mendatangkan kekejian di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 15 ayat 26. 1 Raja-Raja 15 ayat 26. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya, dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, ternyata Yerobeam itu sangat panjang kesalahan itu. Berantai kepada anak keturunan, anak cucunya. Jadi ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, tetapi Anda tidak mau sadar dan berubah. Dan Anda ajarkan itu kepada anak-anak melakukan kesalahan, menyakiti hati Tuhan. Itu akan panjang keturunanmu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan ketika itu membuat Tuhan sampai titik di mana dia mengeluarkan sebuah, pada zaman itu ya, sebuah perintah kepada hambanya. Bahwa orang-orang melakukan namanya penyembahan kepada dewa-dewa kesia-siaan akan dipunahkan dari muka bumi. Kelak keturunan Yerobeam akan hilang atau dihancurkan oleh raja-raja setelahnya yang cinta Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan cinta Tuhan, hidupmu itu berkorelasi dengan perkataanmu. Hidupmu berhubungan dengan namanya apa yang kamu lakukan. Ketika menyatakan cinta Tuhan, tapi dalam perjalanannya Anda tidak melakukan apa itu cinta Tuhan. Tidak belajar melakukan kasih. Tidak belajar mengerti orang-orang di bawah Anda. Hanya inginnya egois saja yang Anda lakukan, ego dan demi ego. Membuat orang-orang yang di bawah Anda pun terjerumus ke dalam ego yang sudah kalian lakukan. Belajar menjadi seorang pemimpin yang baik.
milikilah banyak penasihat, karena nasihat-nasihat itu menyelamatkan kita. Terakhir firman Tuhan datang kepada Yehu untuk melawan Baisa. Jadi Yehu ini adalah seorang perwira di zaman Baisa. Dan ketika waktu itu Baisa itu betul-betul menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan salah satu orang namanya Yehu untuk menghancurkan, membinasakan keluarga Baisa, yaitu keluarga namanya keluarga Yerobeam. Kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggalkan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Nah, ini perkataan Tuhan melalui Yehu kepada Baesa ya, raja Israel tadi. Lanjut. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Dan akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Lanjut ayat 4. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Habis. Baesa dan seluruh keluarganya, keturunan daripada Yerobeam, habis karena menyakiti hati Tuhan. Di zaman itu Tuhan betul-betul menunjukkan kuasanya terhadap bangsa Israel dan Yehuda. Karena Tuhan tidak ingin dipermainkan. Ketika kamu diangkat Tuhan dan kamu tidak berpegang kepada Tuhan, hati-hati. Cerita ini adalah cerita yang memang terjadi di perjanjian lama. Bukan berarti ini tidak bisa terjadi dalam kehidupanmu. Karena berapa banyak orang yang mengaku Kristen, yang sudah diangkat Tuhan menjadi orang-orang hebatnya, tetapi melupakan Tuhan dan tidak berpaut sepenuh hati kepada Tuhan. Allahnya berubah daripada Allah yang bernama Yesus menjadi Allah namanya uang. Kemana uang memanggil, kamu berada di sana demi mencari cuan. Tapi ketika Tuhan perintahkan kamu untuk melayani Dia, kamu tinggalkan Dia. Semua orang punya urusan penting, ya. Saya pun punya urusan penting. Tapi ketika ini menyangkut pelayanan, saya kenali diri saya. Dari mana saya ini diambil Tuhan. Dari lumpur saya ini dibersihkan sampai menjadi permata, boleh ditampilkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dulu melayani Tuhan menggebu-gebu. Tetapi dalam perjalanannya Anda tidak lagi menggebu-gebu melayani Tuhan. Koreksi dirimu. Saya pun koreksi diri saya. Saya tahu saya salah Tuhan, ada yang salah. Saya pun kembali akhirnya membuat pelayanan-pelayanan yang baru untuk membangkitkan lagi perasaan cinta akan Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhan sungguh ingin kamu layani. Karena kamu dipakai menjadi alat-alatnya Tuhan. Saya menyarankan kepada teman-teman yang sudah mulai cenderung meninggalkan pelayanan Tuhan untuk kembali. Dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Mungkin bisa di pekerjaan kamu, mungkin bisa di pelayanan gerejamu, mungkin bisa di pelayanan-pelayanan yang lain, melayani orang-orang sakit, melayani orang-orang di penjara, melayani orang-orang di panti asuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kamu, layanilah Dia. Karena Tuhan utus kamu, Tuhan berkati kamu, pasti memiliki maksud dan tujuan. Kesimpulan yang bisa kita terima dan yang bisa kita dapatkan dari cerita yang sudah cukup panjang. Yang pertama, dalam cerita Rehabeam, apa yang saya dapatkan, yang saya boleh coba untuk pelajari dan saya kaji, bahwa Rehabeam ini adalah seorang raja yang awalnya baik, awalnya benar, meminta petunjuk kepada penasihat-penasihat raja sebelumnya, yaitu penasihat ayahnya. Tetapi dia memiliki dan mengambil langkah yang salah. Untuk mengambil sebuah jawaban daripada nasihat orang-orang muda. Yang akhirnya justru membawa kehancuran di dalam kerajaan Israel. Terpecah menjadi dua.
ketika Anda bingung dengan sebuah masalah, belajarlah untuk mencari Tuhan. Kalau terasa susah mencari Tuhan, carilah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, orang-orang yang punya hikmat, orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar. Hamba Tuhan, orang tua yang pernah berhasil di bidangnya, minta masukan dari mereka. Itu kan masukan dari dunia, sabar. Yang akan melakukannya kelak adalah kamu. Tetapi tampung saja nasihat-nasihat itu untuk memperambah namanya pengetahuan dan wawasan. Dan akhirnya kelak kamu harus mengambil keputusan yang terbaik dari setiap nasihat yang ada. Jangan seperti Rehabeam yang mengambil nasihat yang buruk. Kesombongan bahwa kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Itu membuat Tuhan tidak suka karena kesombongan. Yang kedua, cerita Yerobeam juga mengajarkan kita untuk kita jangan takut kehilangan posisi dan jabatan kita. Selama kita benar di mata Tuhan, Tuhan pasti akan tetap angkat kita. Apa yang sudah diangkat Tuhan tidak bisa diturunkan oleh manusia. Tetapi kamu pegang Tuhannya, jangan pegang ketakutanmu. Kalau kamu pegang ketakutanmu, kamu akan bisa melakukan jalan yang salah seperti namanya Yerobeam. Membuat namanya penyembahan-penyembahan kepada lembu emas yang dibuat di Dan dan di Silo. Ini yang perlu kita pahami bersama. Anda boleh takut, tapi tetap pegang Tuhan. Karena hidupmu sampai hari ini itu di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Cerita Raja Asa juga mengajarkan kita apabila mengikut Tuhan, maka kita akan diluputkan Tuhan dari segala masalah. Seperti tadi ketika Raja Baesa meminta Raja Ben-Hadad untuk membantu menaklukkan Yehuda. Raja Asa akhirnya memiliki hikmat untuk dia bisa bagaimana caranya untuk membuat Raja Ben-Hadad berbalik dan mendukung dia. Dan akhirnya malah menghancurkan banyak kota-kota Israel. Dan Yehuda keluar dari masalah. Ketika kamu pegang sama Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan yang terakhir, cerita Nadab dan Yehu tadi mengajarkan kita bahwa perbuatan jahat di mata Tuhan itu menyedihkan hati Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya pun seringkali dalam hidup menemui banyak masalah. Kadang lupa sama Tuhan. Kadang permasalahan itu ingin diselesaikan sendiri dengan kekuatan sendiri. Tapi saya teringat, saya duduk, saya berusaha untuk menenangkan diri saya. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk keluar dari jalan keluar yang namanya kesesakan, namanya pergumulan hidup. Dan puji Tuhan, saya adalah saksi Tuhan bahwa ketika Anda tautkan hatimu ke dalam hati Tuhan, setiap hal yang berhubungan dengan permasalahan, Dia pasti akan berikan jalan keluar. Terima kasih, ini yang saya bisa sampaikan. Dan apa yang boleh saya sampaikan tadi saya berharap boleh menjadi salah satu hal yang baik, menjadi tolak ukur kita orang Kristen untuk belajar dari beberapa raja-raja yang sudah saya sebutkan tadi. Next kita akan belajar raja-raja setelah Raja Baesa dan Raja Asa. Kita akan belajar hal apa saja yang bisa kita pelajari dari raja-raja ini. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.